Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini menjaga kesehatan hati. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan hati, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati_tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Hendra Nurjadin SPPD KG, spesialis penyakit dalam dan konsultan penyakit saluran cerna dan liver dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Hendra, apa kabar? Selamat pagi. Selamat datang sehat. kembali di Bincang Sehati. Semoga tidak bosan-bosan ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan hati seperti itu. Nah, biasanya nih kalau di masyarakat kita itu yang lebih populer kan orang tahunya jantung, gitu kan ya, ginjal gitu ya dok ya. Padahal sebenarnya ada satu lagi yang liver, yang hati juga tidak kalah penting seperti itu ya dok ya. Nah, kalau berbicara tentang hati atau liver sebenarnya ini organ apa dan letaknya ada di mana ini dok? Oke. Jadi liver itu adalah satu organ yang paling penting, bahasa Indonesia hati, di dalam tubuh kita. Fungsinya banyak. Lokasinya jelas di kanan bagian atas daripada perut kita. Oke, persis ya. di bawah diafragma. Rongga gitu. dada, bawahnya itu persis liver sebelah kanan. Oke. Di atas kanan. Fungsinya banyak. Itu organ penyer terbesar di dalam tubuh kita karena beratnya sekitar 1,5 kilo rata-rata. Cukup besar. Fungsinya banyak. Satu dari fungsi metabolisme dari berbagai macam obat-obatan, termasuk juga beberapa zat-zat beracun yang kita kenal dengan detoksifikasi. Semua racun tubuh kita akan dimetabolisi dan dilakukan detoksifikasi di dalam liver. Kemudian fungsi yang lain adalah dia pembentukan daripada protein tubuh kita, termasuk albumin dan juga faktor-faktor pembekuan darah yang berkaitan dengan masalah pembekuan darah, gumpalan darah dan sebagainya. Kemudian metabolisme glukosa termasuk karbohidrat. Kemudian juga fungsi untuk menyimpan daripada beberapa zat yang di tubuh, termasuk juga penyimpanan glukosa dalam bentuk cadangan glukosa itu glikogen. Di samping tempat penyimpanan dari beberapa vitamin A, D, E, K dan juga beberapa mineral seperti besi, kemudian juga kupro dan sebagainya. Itu cukup penting sekali. Termasuk juga beberapa sirkulasi darah yang semua darah dari perut akan masuk ke liver dulu dilakukan pembersihan kasarnya sebelum masuk ke dalam aliran darah yang lainnya. Penting sekali. Sangat penting sekali berarti ya. Dan saat ini belum ada mesin yang bisa menggantikan fungsi liver secara keseluruhan. Seperti fungsi ginjal bisa digantikan mesin. Liver belum ada, hanya sebagian kecil yang bisa dilakukan pencucian daripada liver. Kalau liver kita rusak total ya. Oke. Itu yang begitu yang penting. Jauh lebih fatal berarti ya dok. Lebih fatal. Oke. Nah kalau lebih fatal gitu berarti kita harus ekstra waspada, ekstra hati-hati, ekstra perhatian untuk si hati ini sendiri. Betul, ya dok ya. jaga liver. Jaga liver kita. Nah pertanyaannya gimana kita bisa tahu kondisi liver atau hati kita ini baik atau tidak, itu ada tanda-tandanya nggak sih dok? Betul. Seperti apa gitu? Satu, kita harus tahu dulu faktor risiko apa yang kita punya untuk liver kita terganggu. Faktor risiko daripada penyakit liver. Kedua, keluhan apa yang kita rasakan yang biasanya kita lakukan. Yang biasanya tidak kita rasakan, biasanya bertahap. Karena penyakit liver yang sifatnya bahaya itu diam-diam, nggak berasa. Silent killer dia. Betul. Kalau kita biarkan tanpa kita ketahui. Ketiga ya laboratorium. Keempat baru kalau kita perlu dengan pemeriksaan imaging, biasanya USG kah atau CT scan atau MRI tergantung apa yang kita ingin cari. Itu yang kita ingin memastikan liver kita seperti apa. Faktor risikonya apa saja tadi dok kalau disebut? Satu kan penyakit liver banyak, yaitu satu penyakit yang berkaitan dengan infeksi, baik infeksi daripada bakteri, parasit maupun virus. Kedua penyakit-penyakit metabolik. Mungkin tadi saya sebutkan masalah dengan banyaknya asupan tanda kutip karbohidrat berlebihan, termasuk gula berlebihan, lemak berlebihan menyebabkan fatty liver, perlemakan hati. Itu juga ke depan dengan pola hidup sekarang akan menjadi salah satu penyakit liver yang akan mungkin menggantikan penyakit hepatitis B atau C. Karena obat-obat untuk hepatitis C kan sudah ada. Lambat laun mungkin jumlah insiden penyakit liver yang menahun mungkin akan bergeser ke arah perlemakan hati, fatty liver. Ketiga adalah penyakit-penyakit bawaan. Bawaan daripada biasanya sih dibawa sejak lahir, apakah kelainan daripada proses penumpukan zat-zat yang harusnya dimetabolisasi dengan baik ini tidak terjadi. Jadi ada penumpukan besi, penumpukan daripada kupro itu tembaga, dan juga yang lainnya. Termasuk juga ada penyakit autoimun. Autoimun juga? Genetik ya, autoimun. Jadi biasa autoimun hepatitis, kemudian ada juga penyakit autoimun yang mengenai saluran-saluran
empedu di dalam hati, kita sebut dengan primary sclerosing cholangitis dan sebagainya. Cukup banyak. Oke, tadi dokter menyebut ada faktor penyakit bawaan ya atau penyakit penyerta gitu. Ada faktor komorbid di situ ketika kita berbicara ada penyakit yang lain. Nah, sebenarnya kalau dari kesehatan hati itu sendiri, mana yang benar atau dua-duanya benar? Dari hati bisa menyebabkan komplikasi penyakit yang lain atau komplikasi yang lain bisa menyebabkan gangguan di hati atau bisa dua-duanya? Karena tadi kan dokter menyebutkan kayak darah pun harus lewatin hati dulu untuk kemudian dipompa ke seluruh tubuh gitu. Gimana ini, Dok? Ya, jadi gini, dua-duanya betul. Oke. Jadi ada penyakit yang akan berdampak pada hati. Kita tahu bahwa hati juga mempunyai sistem untuk imun sistem kita. Kita sebutkan RES, reticuloendoplasmic system. Jadi itu akan menjadikan benteng tubuh kita dengan hati. Contoh, kalau kita kena infeksi, katakanlah infeksi virus, kita kena flu atau demam berdarah atau tifus, itu fungsi hati terganggu. Karena SGPT-SGPT akan naik juga. Kita sebutkan reaktif hepatitis. Itu bisa terjadi. Orang-orang dengan shock akibat mungkin sepsis, infeksi berat, shock, liver juga terganggu. Kita sebut ischemic hepatitis. Kemudian penyakit lain juga bisa terjadi. Misal kita katakanlah diare akibat daripada kuman amuba. Mencet yang kita bilang kok lama nggak diobati tuntas, amuba bisa naik ke liver, menjadilah abses liver. Infeksi itu juga ada penyakit sekunder yang lain. Yang kedua, penyakit liver yang primer bisa mengganggu organ lain juga banyak. Satu misalnya liver yang terganggu, sirosis. Lama-lama ginjal bisa terganggu juga. Kita kenal dengan hepatorenal syndrome. Itu bisa terjadi. Kedua, liver kita terganggu, maka proses daripada faktor pembuangan darah kita akan terganggu juga. Karena metabolismenya kan di dalam liver. Trombosit bisa turun, faktor pembuangan darah bisa memanjang, yang berdampak bisa gampang perdarahan. Ketiga, karena aliran liver itu juga menampung darah dari saluran cerna, darah pembuluh darah kejepit, akan terjadi pelebaran pembuluh darah di sepanjang saluran cerna kita. Bahkan bisa muntah darah akibat daripada liver menjepit aliran darah dari saluran cerna kita. Itu juga bisa melebar dan akhirnya pecah dengan varises. Varises di kerongkongan maupun di lambung. Itu cukup banyak. Sehingga dampak-dampak ini mesti kita kenali. Bahkan beberapa pasien dengan gagal jantung, pompa jantung nggak bagus karena gagal jantung tadi menyebabkan aliran dari liver yang ke jantung terganggu. Liver pun bisa bengkak. Akibatnya. Pembengkakan liver ya? Akibat daripada darah yang ke jantung kan tidak dipompa dengan baik. Itu juga banyak sekali. Jadi antara apa liver duluan atau mungkin organ yang duluan perlu kita lihat daripada histori pasien ini, keadaan penyakitnya, dan juga hasil daripada laboratorium maupun pemeriksaan yang lain. Oke, berarti ini cukup banyak. Cukup banyak ya, dan kedua-duanya bisa saling berpengaruh dan berkaitan gitu. Betul. Ya, Dok ya. Nah, kalau dari dengan berkaitan erat mana duluan gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari tingkat keparahannya ada jenis-jenisnya nggak sih, Dok? Maksudnya kayak dari yang mungkin yang ringan hingga sedang ke berat itu ada jenis-jenisnya nggak? Tergantung dari penyakit dasarnya. Jadi semua kan penyakit itu ada permulaan maupun ada akhir. Kalau bisa primary liver disease, jadi penyakit yang utama dari liver kan yang paling menjadi momok sekarang kan bukan yang sifatnya akut. Akut itu misalnya hepatitis A. Hepatitis itu kan infeksi virus hepatitis A akibat makanan, liver meradang hanya temporali. Itu kan minggu juga akan sembuh sempurna. Tapi penyakit yang menahun tanpa disadari, rusak bertahap. Nah, itulah kadang-kadang menjadikan bukan stadium, istilah itu keparahan penyakit sesuai dengan kerusakan yang terjadi di dalam liver kita. Nah, yang terminal liver disease ya tentunya adalah sirosis hepatitis. Jadi semuanya mengkerut, fungsinya hampir dibilang menurun sekali, terjadilah keadaan yang benar-benar ya kerusakan hati yang terminal. Itu yang paling parah. Dan umumnya sih ya tinggal menunggu kalau memang nggak ada waktu atau biaya untuk melakukan transplantasi hati. Waduh. Itu rusak total, karena nggak bisa perbaiki lagi. Kalau masih awal mungkin bisa. Makanya kenalilah penyakit hati dari awal untuk mencegah kerusakan permanen yang memungkinkan
yang tidak memungkinkan hati diperbaiki kembali. Oke, berarti memang harus dari awal banget Dari gitu awal. ya untuk Semua penyakit. mencegah, iya, mencegah lebih baik kan daripada mengobati seperti itu. Berarti memang harus bisa mendeteksi, bisa menganalisis dari awal, mendiagnosis bahwasanya ada sesuatu nggak sama liver atau hati kita seperti itu ya, Dok. Ya. Tapi kalau berbicara tentang faktor risiko, mungkin ketika kita mendeteksi atau mendiagnosis ada sesuatu nggak sama liver kita kan, ya mungkin berbeda-beda ya, Dok. Ya, kondisi setiap orang kan berbeda-beda. Mungkin masalah ya tadi penyakit penyerta atau bawaan, faktor genetik juga dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan beberapa faktor risiko yang ada tuh, Dok, sebenarnya ada ya tidak usia atau jenis kelamin tertentu yang mereka rentan mengalami gangguan pada hatinya? Usia berkaitan dengan penyakit penyerta. Misal orang-orang yang sudah lanjut, di mana komplikasi diabetes, obesitas, lemak tinggi, kemudian juga mungkin penyakit jantung, yang akan menyebabkan kerusakan hati secara bertahap. Lagi lebih banyak ke usia faktor penyertanya. Contoh diabetes, lemak tinggi, penemakan hati, fatty liver. Lama-lama kan fatty liver juga akan merusak hati. Nah, itulah berkaitan dengan umur. Jadi tidak langsung. Kedua dengan usia, dengan gender biasanya tidak, kecuali perilaku. Biasanya kan secara umum kan kalau laki-laki mungkin lebih banyak meminum alkohol barangkali, mungkin banyak tato-tato. Jadi resiko tertular penyakit liver bisa terjadi. Misalnya contoh hepatitis B atau C, alkohol liver disease itu bisa terjadi mungkin lebih banyak pada laki-laki karena gaya hidup tadi. Jadi itu lebih menyangkut kepada faktor daripada individu itu sendiri. Faktor individu itu sendiri ya, Dok. Oke, Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa kita, Dok. Kita baca terlebih dahulu di layar. Dari @yuni_23. Keponakan saya terkena penyakit kuning pada saat baru lahir dan tidak bisa diselamatkan. Apakah ini erat kaitannya dengan gejala hepatitis? Dan apakah semua penyakit kuning pada bayi dikarenakan terinfeksi dari ibunya? Nah, dari @yuni, gimana nih, Dok? Pertama, mungkin Ibu Yuni mesti melihat apakah lahir bayi kuning itu sejak saat dilahirkan sudah kuning atau butuh waktu beberapa hari atau beberapa bulan. Jadi tergantung timing terjadi kuning. Itu untuk melihat apakah dari ibu atau tidak gitu ya? Betul. Biasanya sih bayi kan biasanya bawaan. Bawaan paling sering kan adalah kegagalan daripada hati untuk memetabolisme zat-zat yang masuk ke dalam liver untuk dibersihkan. Biasanya kalau misalnya hanya kuning sesaat adalah ketidaksempurnaan enzim hati merubah bilirubin itu kayak empedu yang diserap misalnya kan dirubah jadi bilirubin 1 menjadi 2 yang tidak bahaya, bukan tidak bahaya, artinya tidak akan menumpuk dan kayaknya bisa dikeluarkan ke dalam usus kita. Nah, gangguan perubahan daripada metabolisme, perubahan istilahnya apa ya, ada enzim yang akan merubah bilirubin 1 itu yang indirect menjadi direct. Mungkin agak bingung istilahnya, tapi itu adalah proses di hati. Kalau itu nggak terjadi, maka bayi akan kuning selamanya. Bilirubin 1 atau indirect bisa masuk ke dalam otak, menyebabkan bayinya juga mungkin akan tidur dan akhirnya akan mungkin semuanya akan terganggu. Bisa terjadi. Itu mungkin bisa dari bawaan genetik. Kedua, kalau ibunya infeksi hepatitis B atau C, mungkin bisa juga, tapi biasanya dari awal kan dokter sudah tahu bahwa ibu ini punya infeksi hepatitis B dan C. Jadi bayinya lahir akan dipersiapkan. Dan biasanya kalau hepatitis B atau C pada ibunya, bayinya nggak akan segera meninggal saat dilahirkan. Butuh waktu untuk merusak liver. Bukan. Jadi kelihatannya kalau Ibu Yuni tadi mengatakan bahwa bayinya meninggal sesaat setelah melahirkan atau beberapa saat, artinya tidak tahunan, pasti bukan infeksi. Lebih banyak kegagalan fungsi hati. Mungkin apakah hatinya memang tidak terbentuk sempurna, ada kelainan enzim dalam hati yang memetabolisme daripada zat-zat tubuh, atau juga ada faktor-faktor yang lainnya. Jadi lebih banyak adalah mungkin bawaan. Tapi tetap bagaimanapun ketika ibu hamil harus dicek ya, Dok, ada hepatitis atau tidak gitu ya. Karena ada penyakit hati yang bisa kita cegah. Nah, itu bisa ditangani sebelum melahirkan seperti itu. Betul. Dok. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yuni ya yang sudah bertanya. Terima kasih, Bu. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas lagi tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan hati. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sakti dan kita masih membahas topik kita hari ini menjaga kesehatan hati. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Hendra. Dok, kalau tadi kan ada pertanyaan dari Bu Yuni ya, tadi yang sebelumnya seperti itu, ketika bayinya meninggal entah karena sakit kuning atau infeksi atau ternyata bukan infeksi, mungkin gangguan fungsi hati seperti itu. Nah, sebenarnya berarti kalau hubungan antar ibu dan anak itu kita ngomongin tentang genetik gitu ya. Nah, ada nggak sih hubungan genetik, maksudnya kayak bisa menurun gitu untuk masalah hati ini sendiri? Yang kalau misalnya yang bayi baru lahir lebih banyak mungkin bawaan. Jadi kegagalan perkembangan organ liver barangkali karena kalau mendadak itu begitu lahir mungkin karena gangguannya berat pasti bawaan. Jadi selama bayi berkembang tidak mungkin terjadi kegagalan fungsi atau kegagalan pembentukan daripada liver itu sendiri. Fungsi kan banyak, fungsi yang banyak tuh kan masing-masing fungsi punya jalurnya. Mungkin itu yang terjadi kegagalan. Jadi lebih banyak karena bawaan. Kalau genetik ada diturunkan. Biasanya penyakit keluarga yang diturunkan lebih baik dan biasanya tidak langsung fatal. Butuh waktu. Misalnya penyakit bawa genetik itu satu adalah autoimmune hepatitis. Kemudian juga penyakit-penyakit kerusakan daripada saluran empedu di dalam liver, itu juga bawaan. PSC itu banyak terjadi, dan itu biasanya nggak mendadak. Akan diketahui dalam perjalanan hidup si bayi menjadi anak-anak, itu akan terjadi kelainannya. Jadi kalau genetik mungkin akan lebih lama. Lebih lama munculnya seperti itu ya, Dok, betul. ya? Tapi ada risiko ketika orang tuanya ada masalah hati, genetik ada risiko ke anaknya. Jadi nggak semua penyakit liver itu ada genetik kan. Jadi kalau ibunya punya sakit liver yang bukan genetik, katakanlah misalnya hepatitis B atau C, itu akan diturunkan pada saat proses melahirkan karena tertularnya darah ibu dan bayi saat melahirkan. Selama dalam kandungan biasanya hepatitis B dan C itu tidak akan masuk ke dalam bayi karena ada pelindung plasenta, ari-ari yang menghalangi apa yang boleh masuk ke bayi. Tapi saat melahirkan, itu kan fungsi plasenta nggak ada. Nah, terjadilah resiko pendarahan yang menjadikan penularan bayi dan ibu. Seperti itu. Berarti tetap ada risikonya gitu ya, Dok. Oke, Dok, sebelum lanjut, ini sudah ada penelpon, Dok. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, Pak. Saya Anton di Jakarta, Pak. Selamat pagi, Pak Anton. Silakan, Pak Anton. Mau tolong tanya, Pak. Kalau kita sering buang angin itu apa ada hubungan dengan kesehatan hati kita ya? Oke, buang angin gimana ya, Pak, maksudnya? Maksudnya ya sering-sering itu apa? Dulu waktu kita masih remaja kan jarang-jarang buang angin, tapi setelah ada pensiun buang angin, maksudnya sering-sering itu apa? Kentut gitu gimana itu? Apa ada hubungan dengan kesehatan hati kita? Oke, dokter ada yang ditanyakan atau gimana? Kenapa? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik Pak Anton, terima kasih, akan kita coba jawab. Terima kasih ya Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Anton. Gimana nih, Dok? Ini buang-buang angin. Kayaknya dari tadi kita belum bahas buang angin. Buang angin segmen terpisah mungkin, Mas Raden. Kenapa? Buang angin tidak berhubungan dengan penyakit liver tentunya. Kenapa? Itu tadi lebih banyak faktor daripada saluran cerna. Nah, itu mungkin dibahasnya terpisah karena buang angin tidak berkaitan dengan penyakit liver. Jadi tidak khawatir. Tidak khawatir. Jadi gejala liver tidak ke arah buang-buang angin. Tapi mungkin itu karena masalah banyak gas gitu ya. Betul, banyak gas yang saluran cerna. Ya. Mungkin harus mengurangi makanan-makanan yang bergas gitu ya, Dok ya. Ya, kesehatan dari saluran cerna kita nanti lihatkan. Salah satunya mungkin sakit mah atau juga gangguan daripada pola defekasi. Oke. Berarti tidak ada hubungan dengan liver ya. Tidak berarti ada. Intinya liver Pak Anton ini insya Allah masih sehat-sehat aja. Mungkin nanti bisa dicek lagi untuk kemudian mengetahui apa penyebab dari buang-buang anginnya ya. Tapi yang pasti tidak ada hubungan dengan liver gitu ya, Dok tidak ada. Baik, terima kasih Pak Anton. Lanjut, Dok. Kalau kolesterol tinggi, Dok, ini bisa berpengaruh juga ke kesehatan hati atau gimana? Betul. Jadi dikatakan metabolic disease, salah satunya kolesterol tinggi. Karena kita tahu penumpukan kolesterol dalam hati, termasuk trigliserida, termasuk juga orang diabetes tidak terkontrol, obesitas, itu akan menyebabkan non-alcoholic fatty liver disease. Kita sebut dengan NAFLD. NAFLD. Kedepannya, NAFLD itu kan semakin banyaknya sel-sel lemak yang ditimbun di liver kita, akan menggeser atau mendesak fungsi sel-sel hati yang normal,
lama-lama seluruh liver kita akan tergantikan oleh lemak. Lemak itu lama-lama kan bukan fungsi sel yang normal. Lama-lama dia akan menyebabkan fibrosis, pengerutan pada liver. Lama-lama mengeras, akhirnya jadi liver cirrhosis. Apalagi ditambah dengan adanya penyakit hati lain. Misalnya hepatitis B, hepatitis C yang sifatnya kronik. Ditambah pula misal alkohol, itu komplit. Kerusakan hati yang dipercepat. Jadi kalau kita lihat kerusakan hati menjadikan terminal liver disease, butuh waktu tahunan bahkan puluhan tahun. Hepatitis B dan C saja yang terinfeksi mungkin butuh waktu sekitar 10, 15 tahun, 20 tahun barangkali cirrhosis. Nah di NAFOD lebih lama lagi, bisa 20, mungkin 25 tahun barangkali yang fatty liver. Nah, tapi kombinasi beberapa penyakit hati akan mempercepat kerusakan itu tadi. Jadi orang-orang dengan kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, obesitas, diabetes harus mengontrol dengan baik semuanya. Karena ini semua faktor risiko terjadinya perlemakan hati yang akan berujung pada kerusakan. Oh, oke. Nah, kalau berbicara tentang penyakit liver dengan faktor risiko dan dampaknya yang sangat luar biasa gitu ya, Dok ya. Sebenarnya pertanyaannya kemudian mungkin bagi mereka yang mengalami penyakit hati gitu ya. Ini bisa disembuhkan full 100% atau dia penyakit jangka panjang yang tidak bisa disembuhkan tapi hanya ya di apa ya, Dok ya, ditahan atau diminimalkan gitu atau gimana nih? Tergantung penyakit dasar liver apa yang dipunyai. Beda-beda. Beda-beda, kan saya bilang tadi banyak. Kalau penyakit liver infeksi, tergantung infeksinya. Apa infeksi yang sifatnya akut, hepatitis A, infeksi bakteri, parasit, amoebiasis, itu sembuh sempurna. Sembuh sempurna. Ya. Tapi yang kronik, B, C, fatty liver, itu akan mungkin sembuhnya bukan sembuh sempurna, kecuali yang C. Yang C pun kan obat sekarang bagus. 3 bulan diobati, itu yang C akan hilang sempurna. Tapi bekas infeksi yang sudah terjadi beberapa tahun sebelum yang tidak diketahui akan berbekas dan punya potensi masih berlanjut. B, belum ada obat yang menuntaskan. Fatty liver, dengan menurunkan berat badan 7-10% akan signifikan mengurangi derajat fatty liver. Tapi kalau kita tidak menjaga lagi akan terjadi terus fatty liver itu. Alkohol juga sama. Jadi semuanya kalau kita bisa cegah lebih dini, progres kerusakan hati yang ini penyakit yang kronik akan bisa kita cegah. Ujung-ujungnya yang kita takutkan kan livernya rusak total. Itu kita cegah sehingga pasti tidak akan 100% sembuh yang sifatnya kronik. Oke. Yang kronik ini berarti sifat si penyakitnya atau karena waktu penanganannya, Dok, yang akhirnya tidak bisa sembuh secara sempurna? Dua-duanya. Oh. Kalau kita terlambat, contohnya kita punya hepatitis C. Kan banyak teman-teman kita tanpa sadar ada hepatitis C atau juga B. Namanya kita kronik. Tapi karena tidak bergejala, dia tenang-tenang aja. Tapi kan kalau virus itu tidak pernah dideteksi, tidak kita lakukan pemeriksaan secara berkala, diam-diam merusak. Kerusakan liver tidak diketahui, akhir-akhirnya kan akan menjadikan rusak. Nah inilah yang saya maksud mungkin nggak bisa dicegah karena sudah terlalu advance. Nah, itu yang dari dikatakan. Atau sudah kita obati, tapi karena memang sifatnya penyakit ini tidak bisa bekasnya itu nggak bisa di stop. Karena punya potensi. Namanya orang rusak kan, barang rusak kan tetap akan bermasalah di kemudian hari. Jadi tetap namanya orang-orang yang telah sembuh dari hepatitis B atau C tetap harus dilakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan bekas yang terjadi itu tidak akan muncul menjadikan yang berbahaya di kemudian hari. Berarti ada faktor rekurensi di situ ya? Dia muncul lagi seperti itu? Bukan rekurensi, tapi gejala sisa yang ada itu nggak bisa hilang 100%. Contoh gini, orang pernah kena hepatitis C, diobati. Karena selama itu kan sudah ada kerusakan. Banyak atau sedikit kita nggak tahu. Nah inilah yang berpotensi menjadikan kanker di kemudian hari. Kanker hati. Jadi hepatitis C, walaupun sudah sembuh, masih punya potensi ke depannya berkembang. Nah itu yang saya maksud harusnya dilakukan surveillance penyakit hati. Jadi artinya harus diikuti sampai dengan dia ya sehat selalu harusnya. Terus berlanjut gitu ya, Dok. Diawasi terus gitu lah intinya bahasanya gitu. Nah, untuk menjaga itu supaya tetap konsisten sehat, tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan lah seperti itu. Nah, apa sih yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk mereka pernah punya riwayat itu? Satu yang pasti menghindarkan semua perilaku, gaya hidup yang akan
memperberat fungsi hati. Hmm. Contoh, Contoh. kegemukan. Obesitas. Kegemukan. Oh. Kan obesitas kan menyebabkan fatty liver. Oh, oke, Kedua, mencegah kegemukan tentu yang mengurangi konsumsi makan karbohidrat maupun yang termasuk gula toh, karena itu akan mempercepat gemuk maupun terjadinya peningkatan daripada kalori. Ketiga, kontrol kolesterol dan trigliserida. Ketiga juga jangan lupa kontrol gula darah, karena itu semua adalah punya potensi untuk menjadikan fatty liver. Gaya hidup, alkohol, sembarangan minum-minum obat atau jamu-jamuan kita nggak jelas. Hati-hati Tanpa resep juga. dokter ya. Betul. Nah itu kan harus kita kontrol. Di samping kita pastikan saya tidak ada penyakit dasar lain yang memang ada. Kalau kita belum punya kekebalan terinfeksi virus, hepatitis, kita vaksin. Nah itu yang mesti kita kontrol. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi mungkin bagaimana pengobatan terbaik dan menjaga kesehatan hati, mungkin tips-tips yang simpel yang bisa kita lakukan gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bicara_tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Hati dan kita masih bersama dengan Dr. Hendra, dan di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips atau cara-cara yang bisa kita lakukan gitu ya dok ya untuk menjaga kesehatan hati kita, karena mungkin dari hal yang simpel ini fungsi hati kita bisa tetap bekerja dengan baik gitu ya, apalagi di masa pandemi di mana orang makan junk food, nggak olahraga, suka ya minum-minuman yang nggak bagus gitu, akhirnya membuat fungsi hatinya agak menurun gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama. Imunisasi sejak dini. Imunisasi seperti apa sih dok yang dibutuhkan kemudian untuk menjaga salah satunya ke hati? Yang hati saat ini kita punya hepatitis A dan B untuk vaksinasi. Namun kita tahu yang membahayakan kan yang B. Jadi pastikan imunisasi B dan berhasil mendapatkan antibodi. Banyak orang tua yang lupa. Baik divaksin imunisasi dasar hepatitis B kan 3 kali. Tapi nggak pernah dicek. Apakah vaksin yang diberikan itu menimbulkan antibodi yang mendapatkan perlindungan untuk bayi ini? Harusnya setelah divaksinasi yang ketiga, 1 bulan 2 bulan sih cek antibodinya udah ada belum. Oh jadi yang terjadi selama ini hanya vaksin aja tanpa dicek? Betul, banyak kejadian seperti itu. Banyak orang tua yang datang, anaknya kena hepatitis B atau C. B lah seringkali. Dok, anak saya kan udah divaksin dok, lagi bayi. Kok sekarang umur 20 bisa kena hepatitis B? Nah pertanyaan saya, ibu waktu divaksin pernah nggak dicek anaknya punya antibodi? Jadi pengetahuan bahwa divaksin itu tidak selalu akan menghasilkan antibodi mesti diketahui. Pastikan setiap kali divaksin antibodi bekerja. Terjadi maksud saya. Karena bisa terjadi, kenapa antibodi tidak terjadi? Artinya apakah mungkin penyuntikannya tidak baik? Vaksinnya apakah mungkin ini dalam masa, karena vaksin itu mesti dijaga dengan cold storage. Dari pabrik sampai disuntik itu mesti dalam cold chain, nggak boleh hangat kasarnya. Dan ada temperatur tertentu. Itu daripada kualitas vaksin. Kedua, mungkin anaknya tidak punya respon yang baik untuk vaksin. Barangkali. Itu mesti cek juga. Mungkin anaknya malnutrisi, kurang gizi sehingga kemampuan tubuh untuk antibodi nggak ada. Nah, seyoga harus dipastikan. Kalau tidak berhasil, apa sih lakukan? Suntik ulang. Dengan vaksin yang mungkin berbeda barangkali. Diulangi. Atau beberapa mungkin kalau bisa baru 3 kali, berikan ekstra suntikan yang keempat. Untuk membentuk antibodi tadi itu ya? Kalau titernya rendah banget nih, suntikan ekstra. Nggak jadi juga, harusnya ulangi 3 kali. Dari awal lagi ya? Kalau 2-3 kali nggak bisa nih, dasar. Berarti orang ini non-responder. Atau jadi, ada sesuatu dalam tubuhnya gitu ya? Barangkali, jadi secara genetik orang ini nggak respon dengan antibodi. Agak hati-hati, berarti kan orang ini tidak punya antibodi, pembentukan antibodi yang adekuat. Oke. Berarti tidak memiliki antibodi yang adekuat, dan yang pasti harus jadi catatan gitu ya dok ya? Betul. Tidak hanya vaksinnya aja 3 kali, tapi dicek setelah itu terbentuk antibodi atau tidak. Betul. Ya, jadi harus cek yang keempatnya untuk cek antibodi. Oke dok, kita lanjut selanjutnya. Makanan bergizi. Nah, makanan bergizi juga penting untuk fungsi hati nih dok. Betul. Satu mungkin dari masa janin. Waktu janin kan butuh gizi yang baik untuk
pembentukan. Jadi organogenesis, pembentukan organ masa janin penting. Kalau malnutrisi, kurang gizi ibunya, bayinya pun kan akan terjadi gangguan pembentukan daripada organ tubuh kita. Masih penting. Kedua, kalau sudah terbentuk bayi lahir, protein atau apapun mesti dengan cukup. Karena jangan sampai bayinya kurang gizi menjadikan malnutrisi pada masa anak-anak. Kan banyak pemberitaan di daerah-daerah rekan-rekan kita di daerah Afrika dan sebagainya yang malnutrisi. Itu akan jadi problem. Livernya pun mungkin akan jadi problem karena kalau kurang gizi prosesnya akan terjadi tidak baik. Kedua, jangan lupa dengan kehidupan sekarang kan banyak orang kan cenderung bukan kurang gizi, kebaikan gizi, Over ya. obesitas. Justru sekarang masalah utama bukan di malnutrisi atau gizi buruk, tapi lebih ke obesitas ya, Dok, ya. Ya, pada remaja yang cenderung mungkin dari anak lucu gemuk. Remaja makin gemuk, sudah kerja makin gemuk karena duitnya banyak untuk jajan. Akibatnya apa? Terjadilah kegemukan, khususnya sentral obesitas. Nah, lemak-lemak inilah yang akan menjadikan penumpukan di liver menjadikan fatty liver. Fatty liver yang kita kenal dengan apa ya? Kerusakan secara perlahan. Ditambah dengan penyakit-penyakit lain terjadi, bisa diabetes atau juga penyakit-penyakit lain, kolesterol yang meningkat, terjadilah metabolic syndrome. Lama-lama juga akan menyebabkan komplikasi ke organ lainnya. Jadi ingat juga, jangan berlebihan. Jangan berlebihan, sesuatu yang tidak baik juga Betul. tidak Termasuk baik gitu juga ya. jangan lupa penggunaan vitamin. Banyak orang kan lemah letih lusi meminum vitamin tambah darah Fe. Besi disimpan di liver. Penumpukan besi berlebihan di liver akan bahaya untuk liver. Jadi hati-hati. Kalau kita memang darah kita kurang, Hb kita, pastikan apakah Fe-nya kurang, besinya, baru kita minum Fe. Kalau nggak perlu. Tidak semua anemia kurang besi. Jadi memang harus dicek di diagnosis Betul. yang benarnya seperti apa gitu ya, Dok. Betul. Jangan sampai salah konsumsi juga Betul, gitu ya. betul. Oke, kita lanjut. Hindari alkohol. Nah, ini sudah dibahas dari tadi juga ya. Ternyata alkohol ini dampaknya sangat buruk sekali ke hati gitu ya, Dok ya. Iya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Hati-hati dalam mengonsumsi obat. Nah, sebenarnya obat atau ada jenis asupan yang lain yang niatnya untuk mengobati gitu tapi akhirnya jadi malah salah, Dok. Ini gimana nih? Kalau obat kan relatif dokter yang memberikan. Iya, gimana? Obat-obat yang merusak hati mungkin ada beberapa. Tapi banyak obat bukan merusak, tapi mengganggu fungsi hati temporali, sementara. Contoh, banyak obat-obat bisa makan obat TBC. Rifampicin, INH bisa mengganggu fungsi hati, tapi sifatnya ada bisa kembali normal, irreversible. Obat di stop, dia kembali normal. Beberapa obat-obat untuk gondok juga bisa. Jadi ini tidak merusak sebenarnya, hanya mengganggu doang. Nah, beberapa obat-obat yang bisa merusak banyak. Bukan banyak, maksudnya hati-hati. Karena kalau kita berikan dengan dosis terkontrol oleh dokter, mestinya nggak akan terjadi. Tapi beberapa makanan barangkali yang mengandung sesuatu yang banyak, mungkin makanan busuk, kacang busuk, alfa-toksin. Racun yang di kacang busuk itu juga bisa merusakkan liver rusak. Jamu-jamuan kita nggak tahu, kadang-kadang kalau jamu yang nggak bersih, ada jamu yang mungkin bertumbuh jamur yang merusak hati, itu bisa terjadi. Jadi agak hati-hati. Oke, hati-hati. Yang penting intinya adalah konsultasi ke dokter. Betul. Harus sesuai dengan resep dokter supaya pas, supaya bisa mengobati, bukan malah memperburuk dan merusak hati gitu Betul, ya, Dok ya. betul. Baik, terima kasih Dokter Hendra hari ini sudah hadir di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita semuanya tetap sehat, terutama kesehatan liver atau hati kita gitu ya. Dokter juga sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan kita doakan semoga pandemi ini segera usai gitu. Betul. Terima kasih Dokter Baik, Hendra. makasih. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-sehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.